Hai semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau pakai baju tertentu tuh mood atau cara kita bersikap tiba-tiba berubah? Kayak misalnya waktu kalian pakai jas rapi terus tiba-tiba merasa lebih percaya diri, atau waktu pakai baju santai malah pengen rebahan aja seharian. Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan doang loh. Ada sesuatu yang namanya enclothed cognition yang bisa jelasin gimana baju yang kita pakai bisa ngaruh banget ke cara kita mikir, ngerasa, dan bahkan bertindak. Mungkin kalian mikir, ah masa iya? Kan baju cuma baju, itu mah cuma soal gaya doang. Tapi kalau kita renung sebentar, kadang baju itu kayak punya kekuatan yang enggak kelihatan tapi berasa nyata banget. Misalnya, saat kalian punya acara penting, terus kalian pilih baju yang menurut kalian oke, kok rasanya mood dan semangatnya beda. Atau saat kita pakai seragam, entah itu seragam sekolah atau kerja, ada perasaan yang muncul yang beda dari biasanya. Jadi, enclothed cognition itu adalah istilah yang dipakai psikolog buat jelasin gimana baju yang kita kenakan itu sebenarnya bisa memengaruhi cara kita berpikir dan perilaku kita. Kata enclothed sendiri berarti dipakaikan pakaian, dan cognition berarti cara kita berpikir. Jadi intinya, baju yang kita pakai itu ngasih sinyal ke otak kita, dan ini berdampak ke gimana kita bertindak dan merasa. Misalnya, ada penelitian yang pernah dilakukan sama psikolog bernama Hajo Adam dan Adam Galinsky. Mereka nyoba ngasih partisipan dua kondisi berbeda. Satu kelompok disuruh pakai jas dokter, dan kelompok lain cuma disuruh lihat aja jas dokter itu tanpa dipakai. Nah, hasilnya menarik banget. Orang yang benar-benar pakai jas dokter itu performanya lebih baik dalam tugas-tugas yang butuh konsentrasi dan ketelitian dibanding yang cuma lihat doang. Ini bukan cuma efek placebo atau sugesti biasa, tapi karena otak mereka mengasosiasikan jas dokter itu dengan karakteristik dokter yang teliti, bertanggung jawab, dan cerdas. Keren, kan? Jadi baju nggak cuma penutup badan, tapi kayak alat komunikasi antara diri kita dengan pikiran kita sendiri. Kadang kita nggak sadar, tapi baju bisa jadi kostum buat memengaruhi sikap dan perasaan kita. Misalnya, saat kalian pakai baju olahraga, kalian jadi lebih termotivasi buat gerak dan olahraga. Kalau pakai baju kantor, kalian jadi lebih serius dan fokus. Sementara kalau pakai baju tidur, ya wajar aja kalau pengennya rebahan. Nah, kalau dipikir logika sederhana, ini masuk akal juga ya. Otak kita tuh senang pakai shortcut buat ngelola ribuan informasi yang masuk tiap detik. Jadi kalau kita lihat atau pakai baju tertentu, otak kita otomatis mengaktifkan memori dan asosiasi yang berkaitan dengan baju itu. Makanya, kita jadi berperilaku sesuai dengan apa yang otak harapkan dari pakaian itu. Tapi bukan cuma soal jenis baju aja, warna juga berpengaruh. Contohnya, warna merah biasanya diasosiasikan dengan energi, keberanian, dan perhatian. Jadi, kalau kalian pakai baju merah, bisa jadi mood kalian naik dan lebih berani ambil keputusan. Sementara warna biru yang biasanya dianggap menenangkan, bikin kita lebih rileks dan tenang. Jadi nggak heran kalau banyak perusahaan yang pakai warna biru di logonya buat ngasih kesan profesional dan bisa dipercaya. Tapi di sisi lain, nggak semua orang bakal bereaksi sama dengan baju yang sama. Pengalaman pribadi dan konteks juga punya peran besar. Misalnya, kalau kalian punya pengalaman gak enak waktu pakai jas atau pakaian formal, mungkin otak kalian malah jadi merasa tertekan dan gak nyaman kalau harus pakai baju seperti itu. Jadi ada unsur psikologi yang kompleks juga di baliknya. Ini bisa jadi alasan kenapa kadang kita harus coba pakai baju yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dari diri kita sendiri. Mau jadi lebih percaya diri? Pakai baju yang bikin kalian merasa kuat dan nyaman. Mau santai tapi tetap produktif? Cari baju yang enak tapi tetap rapi. Kadang, kalau kita sadar dan sengaja pakai baju yang right on, otak kita bakal mengikuti pola itu dan memudahkan kita buat ngelakuin apa yang kita targetkan. Ada juga sisi sosialnya nih yang kadang bikin kita nggak sadar.
Saat kita pakai baju tertentu, orang lain juga langsung menilai kita. Jadi, enclothed cognition bukan cuma soal hubungan kita dengan diri sendiri, tapi juga bagaimana kita dilihat orang lain dan gimana itu balik lagi ngaruh ke cara kita bersikap. Misalnya, pakai baju yang keren di kantor bisa bikin kita dapat respect lebih dan bikin kita jadi lebih percaya diri dalam interaksi sosial. Itu juga yang bikin kita kadang punya alasan kenapa suka dressing up sebelum meeting penting, bukan cuma buat penampilan tapi juga buat setting mindset kita sendiri. Gimana menurut kalian? Pernah nggak sih kalian merasa kalau satu baju bisa bikin mood kalian naik drastis atau malah turun? Atau bahkan pernah mikir, kenapa orang tertentu kalau udah pakai seragam sekolah langsung berubah jadi lebih serius? Itu semua contoh nyata dari enclothed cognition. Kalau kalian pikir lebih jauh lagi, ini juga bisa jadi pelajaran buat kita supaya nggak asal pilih baju. Karena baju itu bukan cuma perkara fashion atau gengsi, tapi juga cara kita merawat mental kita. Kadang kita underestimate seberapa besar pengaruh hal-hal kecil kayak pakaian ini buat keseharian kita. Tapi jangan salah, enclothed cognition ini juga bukan berarti kita harus selalu ngikutin tren atau harus pakai baju mahal buat bisa berubah jadi lebih baik. Justru sebaliknya, kita perlu tahu baju apa yang paling nyambung sama kita dan bikin kita nyaman, karena itu yang paling penting. Kalau nggak nyaman, efek positifnya bisa nggak jalan maksimal. Satu hal lagi yang menarik, ternyata efek dari enclothed cognition ini bisa dipakai juga buat hal-hal positif lain dalam hidup kita. Misalnya, kalau kalian pengen mulai hidup lebih disiplin, kalian bisa coba pakai pakaian yang ngasih kesan profesional meskipun cuma di rumah. Ini bisa membantu kalian lebih fokus dan ngerasa siap untuk menghadapi hari. Atau kalau kalian lagi butuh semangat buat olahraga, pakai baju olahraga favorit bisa jadi pemicu untuk gerak lebih aktif. Jadi, kalau mau di breakdown, intinya enclothed cognition itu kayak jembatan antara pikiran dan penampilan. Apa yang kita kenakan itu bukan cuma buat tampil, tapi juga buat menginspirasi diri sendiri supaya lebih baik dan sesuai dengan tujuan kita. Ini juga ngebuka pemikiran baru soal gimana kita harus lebih aware sama hal-hal kecil yang selama ini mungkin kita anggap sepele, padahal bisa punya dampak besar buat kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari baju, warna, sampai detail kecil lain yang kita kenakan, semua itu ngasih sinyal ke otak kita dan membentuk cara kita berperilaku tanpa kita sadari. Jadi sekarang kalau kalian lagi males atau kurang semangat, coba deh mikir ulang tentang apa yang kalian pakai. Mungkin ini waktunya buat ganti outfit, atau setidaknya coba pakai sesuatu yang bisa bikin kalian merasa lebih baik. Kadang perubahan kecil itu aja udah cukup buat bikin mood dan cara berpikir kita ikut berubah. Di akhir hari, yang paling penting adalah kita bisa pakai enclothed cognition ini sebagai alat untuk ngelatih diri kita supaya lebih sadar dan intentional dalam hidup. Bukan cuma asal jalan atau asal pakai apa aja, tapi benar-benar ngatur penampilan supaya support tujuan dan emosi kita. Dan ingat, setiap orang unik. Jadi yang paling penting adalah temukan gaya dan baju yang memang cocok buat kalian. Yang bikin kalian merasa jadi versi terbaik dari diri sendiri. Nggak harus selalu trendy, nggak harus mahal, tapi yang penting nyaman dan bisa bikin pikiran kalian positif. Sekian dulu obrolan santai kita kali ini tentang enclothed cognition. Semoga setelah ini kalian bisa lebih sadar bahwa baju itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga soal gimana kita mengatur cara kita berpikir dan bersikap. Kadang yang kelihatan sederhana justru punya makna dalam yang luar biasa buat kita.